Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 11 September 2020 dalam pekan ke-23 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan ayat 22b sampai 27. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Ada banyak pokok pikiran yang bisa menjadi bahan permenungan. Tetapi saya cuma mengambil satu pokok pikiran dari bacaan yang pertama dan satu pokok pikiran lagi dari bacaan yang kedua, bacaan Injil. Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, memberi penjelasan kepada jemaatnya bahwa hak dan kewajiban atau tugas kewajiban sebagai seorang rasul adalah sebuah keharusan. Itu berarti tugas mewartakan kabar gembira, tugas mewartakan kebenaran, tugas mewartakan sukacita, tugas mewartakan sabda Tuhan adalah tugas yang hakiki, yang sudah melekat dalam diri seorang rasul sejak ia menjadi seorang rasul. Pertanyaannya, kapan seseorang menjadi rasul? Bagi kita yang hidup saat ini, seseorang menjadi rasul ketika ia telah menerima pembaptisan dan dikokohkan lagi ketika seseorang menerima sakramen Krisma. Saat itulah ia menerima label sebagai seorang rasul. Dan sebagai seorang rasul, tugas dan kewajiban mewartakan kabar gembira Kristus melekat di dalam dirinya. Itu berarti tugas mewartakan Kristus, mewartakan kegembiraan dan sukacita adalah tugas yang hakiki, bukan tugas yang tambahan yang datang dari luar, bukan tugas tempelan. Ingat, bukan tugas tempelan, tetapi tugas yang hakiki karena pembaptisan dan sakramen Krisma yang telah diterima. Konsekuensinya, melaksanakan tugas mewartakan Kristus, mewartakan kabar sukacita adalah tugas yang tanpa upah. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin hal ini sangat perlu dipahami, atau kita perlu membaharui pemahaman kita tentang karya pewartaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Itu bukan tempelan, itu bukan tambalan, tapi itu hal yang hakiki. Karena dia melekat di dalam diri kita sebagai orang yang dibaptis dan yang menerima sakramen Krisma. Dengan konsekuensi, orang melaksanakannya tanpa meminta bahwa dia diberi upah. Kalaupun ada upah, itu bukan karena dia meminta, tapi itu adalah belas kasihan Tuhan yang diberikan kepadanya melalui sesamanya. Saudari dan saudara yang terkasih, kecenderungan akhir-akhir ini adalah orang menjadikan lahan itu, karya pewartaan itu,
sebagai sarana untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bahkan orang Surabaya mengatakan, ketika seseorang diminta kerelaannya untuk berkhotbah, ada yang mengatakan, "Bani piro? Mau bayar berapa?" Sederhana kata-kata itu, tapi itu mengungkapkan kecenderungan di mana orang memakai lahan itu, karya pewartaan, sebagai sarana untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan uang. Kalau demikian, orang tidak melihat lagi tugas pewartaan sebagai tugas yang hakiki, yang seharusnya menjadi tugas dan kewajibannya yang terus melekat dalam dirinya karena dia telah dibaptis dan telah menerima sakramen Krisma. Saudari dan saudara yang terkasih, itu poin pertama dari bacaan yang pertama. Poin yang kedua dari bacaan Injil, Yesus mengingatkan kita akan kecenderungan yang biasa kita miliki. Tentu tidak semua orang memilikinya, tapi pada umumnya orang memiliki kecenderungan itu. Apa itu? Yakni kecenderungan untuk melihat salah dalam diri orang lain, termasuk kesalahan yang kecil, yang dalam bahasa Injil selumbar. Orang begitu getolnya melihat selumbar kesalahan kecil dalam diri orang lain, sampai akhirnya melupakan balok yang ada di dalam dirinya, melupakan kesalahan besar yang ada di dalam dirinya. Saya kira kita semua setuju kalau saya mengatakan kecenderungan itu ada dalam diri kita. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan menghendaki bahwa kita pertama-tama membaharui diri kita. Kita pertama-tama melihat salah yang ada di dalam diri kita, supaya kita pantas mengambil selumbar dalam diri sesama kita. Itu juga tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengoreksi orang lain kalau itu ada kesalahan, karena kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengantar orang lain, membuat orang lain supaya dia hidup dalam kebenaran. Tapi kita diminta pertama-tama untuk mengoreksi dan melihat ke dalam diri kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelum kita melihat dan mengkritisi kesalahan orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, warta sukacita yang kita terima hari ini mengajak kita lebih banyak untuk masuk ke dalam diri, membaharui kehidupan kita, baik sebagai seorang rasul maupun sebagai seorang sahabat yang hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, di mana kita seringkali cenderung untuk melihat salahnya orang lain dan bukan pertama-tama melihat balok yang ada di dalam diri kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk membaharui diri kita. Tuhan memberkati.